Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School dan di tahun 1911 Soekarno kemudian dipindahkan ke Europese Lagere School untuk memudahkannya diterima di HBS atau Hogere Burger School. Lulus di tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Dan di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh di Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Dan di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Dharma yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan bersahabat karib dengan Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang terinspirasi dari Indonesische Studi Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Benhei karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Kemudian di tahun 1938, Soekarno diasingkan kembali ke Provinsi Bengkulu dan baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah kependudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda dari organisasi PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Hingga akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Gencatan senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional yaitu Persetujuan Linggajati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya. Atas permintaan India dan Australia pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyuruhkan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan PBB ini, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Apakah perjuangan Soekarno telah selesai sampai di situ? One question that still remains unanswered, Mr. President. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance?
Did you know about the attempted coup of September 30th in No. advance? No. And why should you put this question to me? Simply because you're the only one who can answer it. I didn't know it. Not before. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Massa melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang ditandatangani oleh Soekarno, di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TAP nomor 9/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. What do you think about a successor? Have you any in mind? No, a successor is never appointed. A successor should be. He grows from the nation itself. I know, but has anyone to your mind already grown from the people itself? I have, of course, some people. I think he can be successor. I think he can be successor. I think he can be successor. But no one is now what you call already mature and formed. Your English is perfect, but I'm not sure I heard the names of the people. I'm not sure I heard the names of the people that you thought would possibly be someday successors. Why should I mention them now? Well, I thought you just might want to. No. I think people will decide themselves. Yes, I said that the leader is not Made. is not made, is not appointed. A leader is formed by the people. Have you given any thought to perhaps someday, when you are no longer here, how would you like to be buried, Mr. President? Under a big tree, Big stone. and maybe under a big stone, and under that stone, on that stone, they have to write, not here lies His Excellency or His Exalted Highness President Soekarno. No, just here lies Bung Karno, the mouthpiece of the Indonesian people. Nilai bela negara seperti apa yang dapat diambil dari perjuangan seorang Insinyur Soekarno? Perjalanan pendidikan membawanya mengenal orang-orang hebat. Rasa nasionalismenya membara. Keinginannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia semakin besar. Banyak yang mendukung, namun ada juga yang menentang perjuangannya. Berbagai konflik menghampirinya, namun tak pernah melunturkan keinginannya untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama para pejuang lainnya, mengusir penjajah dari Republik Indonesia.